Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Marcella, NPM 19010022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Putra Wijaksana, NPM 19010138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Arianti, NPM 19010116. Graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Definisi. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan P, E. Ditulis dengan notasi G sama dengan P, E. P adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices atau node. E adalah himpunan sisi atau disebut edges atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B, C dan seterusnya, atau bilangan 1, 2, seterusnya, atau huruf dan bilangan, yaitu A1, A2, dan seterusnya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul P dinyatakan dengan pasangan U, V atau dinyatakan dengan E1, E2 dan seterusnya, sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Contoh 1. G1 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E. Simpul 1, 2, 3, dan 4. Sisi yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Ini merupakan graf sederhana. Contoh yang kedua. G2 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E. Simpul 1, simpul 2, 3, dan 4. Di mana sisi-sisi yang terdapat yang pertama yaitu 1 dan 2, 2 dan 3. Terus kembali lagi ke 1, 2, 1, 3. Contoh 2. G2 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E.
di mana simpul yang terdapat yaitu 1, 2, 3, 4. Itu 1, 2, 3, 4. Sisi-sisi yang terdapat yaitu yang pertama 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3. Ya, di sini E3. E3 1,3. Dan sisi E4 1,3. E4 1,3. Dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edges. Ini merupakan contoh dari graf ganda. Contoh yang ketiga, G3 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E, di mana P 1, 2, 3, 4. Sisi-sisinya yaitu 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Himpunan ganda pada G3 ada sama dengan E8. E8 ini terdapat di sini yaitu 3,3 karena terdapat di simpul 3. Dinamakan gelang atau kalang, bisa disebut juga dengan lob. Ini adalah contoh dari graf semu. Jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Graf sederhana, simple graph, yaitu graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dan sisi adalah pasangan tak terurut, unranked pair. Kemudian ada graf tak sederhana, unsimple graph, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu ada graf ganda, graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Graf semu, graf yang mengandung gelang atau loop, sisi graf semua terhubung ke dirinya sendiri. Dan di sini ada contoh graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Graf tak berarah atau bisa disebut dengan undirect graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Dan urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tak diperhatikan. Graf berarah atau bisa disebut dengan direct graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah dan biasanya disebut dengan busur ARC, busur U atau V. Simpul U adalah simpul asal, initial vertex. Kemudian ada simpul V adalah simpul terminal vertex. Di sini jenis-jenis graf, contohnya atau bisa disebut dengan spesifikasi jenis-jenis graf.
Di sini ada jenis graf sederhana. Untuk sisinya dia tak berarah, kemudian tidak mempunyai sisi ganda dan tidak mempunyai sisi gelang. Kemudian ada jenis graf ganda. Untuk sisi dia tidak berarah, dia mempunyai sisi ganda, namun tidak mempunyai sisi gelang. Kemudian di sini ada lagi jenis graf semu. Untuk sisinya dia tidak berarah dan dia mempunyai sisi ganda dan juga mempunyai sisi gelang. Kemudian ada graf berarah. Untuk sisi dia berarah dan untuk tidak mempunyai sisi ganda dan mempunyai sisi gelang. Yang terakhir adalah jenis graf ganda berarah. Untuk sisi dia berarah, dia mempunyai sisi ganda dan dia mempunyai sisi gelang. Kemudian di sini ada kardinalitas graf. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan N sama dengan V. Jumlah sisi dinyatakan dengan M sama dengan E. Terminologi atau bisa disebut dengan istilah dasar. Adject atau bertetangga. Dan ada include, bersisian. Kemudian ada isolasi, free text, simpul terpencil. Kemudian ada null graph atau empty graph. Bisa disebut dengan graf kosong. Degree atau derajat. Dan ada path atau lintasan. Kemudian ada siklus atau sirkuit. Kemudian ada kontak, terhubung. Kemudian subgraph, upgraph, dan complement upgraph. Spanning subgraph, upgraph merentang. Kemudian ada cut, set. Yang terakhir adalah big graph, graf berbobot. Adjacent atau bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Pada contoh, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Insiden atau bersisian. Untuk sembarangan sisi E sama dengan U dan P. Sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul P. Pada contoh, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi simpul 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Isolated vertex atau simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Terlihat pada gambar di samping. Simpul 5 adalah simpul terpencil karena tidak tersambung dengan simpul yang lainnya. Null graph atau empty graph atau disebut juga dengan graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong. Ditulis sebagai n sama dengan jumlah simpul. Contoh seperti gambar di samping. Graf di atas adalah graf kosong N5. Degree atau derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya dP, menyatakan derajat simpul P.
Pada contoh, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Sisi terpencil adalah simpul dengan dp sama dengan 0, karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelang atau lobe dihitung berderajat 2 jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul P, maka derajat simpul P adalah dp sama dengan 2G plus E. Degree atau derajat, simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting atau pandan perteks. Pada graf berarah, derajat simpul P dinyatakan dengan D in V dan D out P dalam hal ini. D in V sama dengan derajat masuk atau in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul P. D out P sama dengan derajat keluar out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul P. Dan dp sama dengan D in V plus D out P.